Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ba'd. Viewer Reno Arrawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan yang akan datang akan berusaha untuk sharing kepada sahabat-sahabat sekalian yang budiman untuk belajar bersama mengaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin Al-Musamma Aidan Al-Mursyid Al-Amin ila Mau'izatil Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kita ketahui buku besar, fenomenal, bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya setelah Al-Quran itu ada kitab, maka Ihya Ulumuddin itu bisa menjadi kitab suci. Kitab besar yang sangat fenomenal itu ada mukhtasarnya. Dalam buku ini ditulis, ini buku kitab termasuk dalam kajian tasawuf, sahabat sekalian. Maka sebelum kita membuka kitab ini, mari sama-sama kita doakan semoga kita diberkahi dengan ilmu beliau dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat sekalian yang budiman, kitab ini berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Warnanya apa ini? Kuning atau bukan? Tapi tentunya kalau di dunia pesantren Indonesia dikatakan kitab kuning. Mari kita niati belajar bersama. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Bab pertama. Fil ilmi wat ta'allum, gitu ya. Bab pertama ini membahas tentang ilmu dan belajar. Dalam kitab ini pada judul At-Ta'allum itu ada footnote-nya ya. Nomor 1 bisa dibaca di sini, wa huwal kitabul awwal min rub'il ibadati min kitab Ihya'i Ulumuddin. Ini kitab pertama dari seperempat tentang ibadat ya, min rub'il ibadat, seperempat ibadah dari kitab Ihya Ulumuddin. Kita mulai untuk membacanya. Sahabat sekalian, i'lam, ketahuilah, anna fadilatal ilmi, sesungguhnya keutamaan ilmu, syawahiduha minal qur'ani katsirah ya. Keutamaan ilmu, bukti-buktinya, keterangan-keterangannya, petunjuk-petunjuknya, saksi-saksinya dalam Al-Quran itu banyak sekali. Indikasi-indikasinya dalam Al-Quran
tentang faedah ilmu itu banyak sekali. Faminha qauluhu ta'ala, sebagian daripada keterangan, bukti-bukti, indikasi-indikasi tentang faedah ilmu dalam Al-Quran itu yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Kalimatnya utul ilma. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha agung, Allah yang maha pengetahuannya yang sangat luas itu memberi kita ilmu. Kalau sudah diberi ilmu, kemudian derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mujadilah, sahabat sekalian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengomentari, memberi keterangan terhadap ayat itu. Kata beliau apa? Lil ulama'i darajatun. Para ulama itu mempunyai derajat fauqal mu'minin, di atas umumnya orang-orang yang beriman. Orang ulama yang berilmu itu memiliki derajat lebih tinggi di atas rata-ratanya derajat orang mukminin, bisa bi'imi'ati darajatin. Berapa derajat? 700 derajat. Jadi seorang ulama itu derajatnya di atas para mukminin biasanya itu 700 derajat lebih tinggi. Ma bainad darajataini, antara satu derajat dengan derajat yang lain, yang tadi ada 700 derajat ya sahabat sekalian, itu antara satu derajat dengan derajat yang lain masiratu khamsimi'ati am, itu ditempuh dengan perjalanan 500 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Rabb. Itu keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama derajatnya, kelasnya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Itu dalam surat Az-Zumar. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Makin tinggi ilmu seseorang, makin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin berani orang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya dia makin rendah ilmunya. Tandanya bahwa ilmunya rendah, tidak banyak. Maka para ulama kita itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama Hanif yang benar itu tidak banyak mau show up, ya, memperlihatkan diri. Mereka lebih senang untuk tidak kelihatan, sahabat sekalian, karena hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu banyak hal yang mereka pertimbangkan. Ingin melakukan ini, ada pertimbangan ini dan seterusnya. Kalau kita yang biasa tidak banyak pertimbangan, tancap gas, rem blong kadangnya. Seperti itu sahabat sekalian. Itu dalam surat Fatir. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Banyak misal-misal, banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa paham itu hanya orang-orang yang berilmu.
Jadi sungguh luar biasa derajat orang ini, sahabat sekalian. Ini baru satu bait kita baca, isinya sudah luar biasa ya. Jadi begitulah derajat orang yang berilmu di atas orang mereka yang mungkin ilmunya kurang. Maka kita yang ilmunya masih sedikit harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu, sahabat sekalian, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti. Yang berhenti itu pendidikan formalnya, ya, formalnya sampai S3 doktoral. Setelah itu tidak ada sekolah lagi formal. Tapi menuntut ilmu tidak akan pernah berhenti. Kita bisa menuntut ilmu dari siapapun, kita bisa menuntut ilmu dari apapun. Karena Allah sumber segala ilmu itu menitipkan, memperlihatkan ilmu-ilmunya pada seluruh makhluknya yang ada di alam raya ini. Semoga saya, keluarga, sahabat, dan viewer dari channel YouTube ini diberi kesempatan selalu untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu kita dalam segala hal. Itu ya sahabat sekalian. Mungkin kesempatan kali ini cukup sekian. Doakan kita bisa istiqomah sampai hatam mengaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini intisarinya saja satu bait luar biasa. Apalagi kalau seandainya kita membaca kitab aslinya, maka tentunya kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian sahabat sekalian, semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallah yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat sekalian kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap subscribe, like, dan share video kami ya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya pada Reno Arrawi YouTube channel. Allah yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum.